Tidak banyak kisah bertahan hidup yang mampu menyaingi keajaiban yang dialami oleh Letnan Kolonel Marinir William Henry Rankin pada tahun 1959. Lihat saja sendiri, di hari sialnya, pria ini hampir tenggelam, jatuh dari langit. Oh, menurutmu itu terdengar mustahil? Kalau begitu, duduklah yang nyaman. Aku akan menceritakan sebuah kisah. Saat itu tanggal 26 Juli 1959, ketika Rankin mengemudikan F-8 Crusader, pesawat supersonik bermesin tunggal di sepanjang pantai North Carolina. Penerbangan itu termasuk tinggi, dan Rankin bersama asistennya, Letnan Angkatan Laut Herbert Nolan, terbang di ketinggian lebih dari 47.000 kaki. Jet mereka yang dijuluki Candy Stripers karena warnanya yang unik, oranye dan abu-abu perak, melaju di udara dengan mulus dan secepat kilat. Satu-satunya hal yang dapat menimbulkan masalah adalah badai yang berkecamuk jauh di bawah pesawat. Tapi sekarang, badai itu tidak menimbulkan ancaman. Namun para pilot ini harus melewati badai dalam perjalanannya menuju pangkalan udara marinir di Beaufort, South Carolina. Keadaan memburuk saat pesawat berada sekitar 14 km dan hanya beberapa menit dari pangkalan militer. Tiba-tiba mesin pesawat Rankin mati dan lampu peringatan kebakaran menyala. Karena tidak dapat menyalakan kembali mesin yang telah kehilangan tenaga, pria itu tahu bahwa dia tidak punya banyak pilihan. Karena itulah, dengan putus asa berusaha menjaga agar pesawatnya tidak melaju makin cepat dan menukik tajam, Rankin mengabarkan kepada rekannya melalui radio, "Mesin mati, aku harus keluar." Itu adalah keputusan yang menakutkan karena ketinggiannya terlalu ekstrim dan marinir itu tidak punya pakaian penahan tekanan. Satu-satunya yang bisa membantunya bertahan hidup adalah masker oksigen dengan suplai oksigen yang terbatas. Bagaimanapun sang pilot tidak punya pilihan lain. Tanpa ragu-ragu, dia menarik pegangan di atas kepala yang memicu lontaran. Dan dalam sekejap, dia sudah mengudara dan pesawatnya menghilang di awan di bawahnya. Sekarang, Rankin terjun bebas di ketinggian 40.000 kaki dengan suhu minus 54 derajat Celcius. Biasanya para penerjun payung olahraga melakukan lompatan dari ketinggian 3.500 hingga 10.000 kaki. Hanya para ahli yang sangat berpengalaman yang terjun dari ketinggian lebih dari 15.000 kaki. Meski begitu, hal itu juga dapat menyebabkan komplikasi serius jika mereka tidak menggunakan peralatan yang diperlukan, termasuk pakaian bertekanan, yang seperti yang kita tahu tidak dimiliki Rankin. Itu berarti bahwa ketika pria itu berada pada ketinggian yang belum pernah terjadi, dia mengalami dekompresi yang parah. Perutnya terasa membesar hingga 2 kali lipat dan hidungnya seperti mau meledak. Mata, telinga, dan mulutnya mulai mengeluarkan darah. Untuk beberapa saat, marinir itu yakin bahwa dekompresi akan segera menghabisinya. Dia tidak tahu bahwa dia menghadapi cobaan yang jauh lebih berat. Rankin terus terjatuh, dan yang bisa dia rasakan selain rasa takut yang melingkupi seluruh tubuhnya adalah rasa dingin yang mengejutkan. Pergelangan tangan dan pergelangan kakinya terasa kebas seperti ada yang menaruh es di kulitnya. Dia kehilangan salah satu sarung tangannya saat meninggalkan pesawat, dan tangan kirinya mati rasa. Dan yang lebih buruk lagi, dia masih dalam keadaan terjun bebas. Tentu saja, sang pilot punya parasut, tapi parasut itu seharusnya akan otomatis aktif pada ketinggian 10.000 kaki. Dan bahkan, jika Rankin memutuskan untuk membukanya, dia tidak akan bisa melakukannya. Itulah sebabnya dalam hitungan detik dan dengan kecepatan yang memusingkan, pria itu menghantam badai yang di menit-menit sebelumnya dia hindari saat di pesawat. Dan saat itulah bencana lain terjadi. Rankin jatuh menembus awan hitam dengan jarak pandang yang hampir nihil selama sekitar 5 menit, seraya dikelilingi oleh petir, hujan es, dan angin kencang. Ketika ada yang tidak beres dengan barometer yang seharusnya membuka parasutnya secara otomatis. Terkecoh oleh cuaca buruk yang berkecamuk di sekitar sang marinir, barometer itu terpicu sebelum waktunya dan pria itu terjebak di tengah-tengah badai petir. Namun itu bukanlah badai petir biasa, bukan.
pilot pesawat tempur berusia 39 tahun yang nahas itu terjun ke dalam awan cumulonimbus. Awan ini yang sering terlihat seperti jamur besar yang menggembung, sangat padat dan cenderung muncul di daerah yang atmosfernya sangat tidak stabil. Selain itu, awan semacam itu berbentuk vertikal dan puncak awan yang paling dahsyat bisa mencapai ketinggian 70.000 kaki. Semakin tinggi awan cumulonimbus, semakin tidak stabil dan ganas di dalamnya. Itulah kondisi yang dialami Rankin setelah parasutnya terbuka terlalu dini. Sebaliknya, bahkan jika parasutnya digunakan pada ketinggian 10.000 kaki yang seharusnya, pria itu masih akan tersedot kembali ke atas awan karena aliran udara ke atas. Bagaimanapun, sang pilot tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Tubuhnya terombang-ambing seolah-olah dia hanya sekedar boneka kain. Dia membentur kain parasutnya, jatuh kembali ke bawah, dan siklus itu pun berulang lagi. Goncangannya begitu buruk, bahkan pilot pesawat tempur yang berpengalaman pun merasa mabuk udara. Petir menyambar dan bergemuruh di sekitar Rankin, dan meski tidak mendengar guntur, dia bisa merasakan getarannya di sekujur tubuhnya. Gumpalan hujan es begitu besar di waktu-waktu tertentu. Rankin khawatir itu akan merobek parasutnya. Namun yang terburuk terjadi ketika pilot tersebut jatuh di tengah hujan. Untuk beberapa saat yang menakutkan, pria itu yakin bahwa dia akan tenggelam. Dia mencoba mengambil napas, tapi dia malah menghirup seteguk air. Jika dia tetap berada di wilayah badai itu lebih lama lagi, tenggelam saat jatuh bebas di udara akan menjadi akhir yang sangat menakutkan. Dia berusaha menahan napas, tapi itu adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan saat jatuh dengan kecepatan sangat tinggi. Sementara itu, Rankin juga terlempar ke atas dan ke bawah, kadang-kadang mencapai ketinggian 5.000 kaki. Baginya, sepertinya dia sudah lama sekali jatuh dengan semburan udara bertekanan yang menghantamnya sepanjang waktu. Untungnya, tidak hanya hal-hal yang baik, tapi juga hal buruk akan berakhir. Ketika Rankin akhirnya mencapai dasar cumulonimbus, dia telah berada di dalam sana selama lebih dari 40 menit yang menyiksa. Sang pilot terkejut saat mengetahui bahwa dirinya bisa dibilang tidak terluka. Petir tidak menyambarnya, parasutnya masih utuh, dan dia tidak tenggelam dalam air hujan. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah cara dia mendarat. Pada awalnya, Rankin turun menuju tempat terbuka, tapi nasib buruknya terus berlanjut karena pada saat terakhir, embusan angin yang kuat melemparnya ke sebuah pohon. Parasutnya tersangkut di dahan pohon dan kepala sang pilot membentur batang pohon. Untungnya, dia masih mengenakan helm dan tidak kehilangan kesadaran. Setelah membebaskan diri dan terhuyung-huyung berdiri, sang pilot berjalan tertatih-tatih melewati hutan hingga menemukan jalan pedesaan. Namun, sulit sekali untuknya bisa menumpang. Bayangkan seorang pria berdiri di sisi jalan, berlumuran darah, dan mengenakan pakaian penerbangan yang basah kuyup dan robek-robek. Tidak heran kalau tidak banyak sukarelawan yang mau memberikan tumpangan kepadanya. Namun akhirnya ada orang yang mau memberikan tumpangan dan mengantarnya ke telepon umum, tempat Rankin berhasil memanggil ambulans. Di sana, dia mengetahui betapa beruntungnya dia. Sekujur tubuhnya memar dan luka-luka. Dia menderita efek dekompresi yang buruk dan dia mengalami radang dingin. Namun selain itu, cobaan berat itu tidak meninggalkan kerusakan jangka panjang. Rankin menghabiskan beberapa minggu di rumah sakit dan sembuh total. Kemudian dia menulis buku The Man Who Rode the Thunder yang mengisahkan pengalamannya. Kalau kamu tahu kisah-kisah bertahan hidup yang luar biasa lainnya, kasih tahu aku di kolom komentar ya. Kalau kamu dapat pengetahuan baru hari ini, like video ini dan share ke teman-temanmu. Tapi jangan pergi dulu, kami punya lebih dari 2.000 video keren yang bisa kamu tonton. Kamu bisa pilih video kiri atau kanan, klik dan selamat menikmati. Tetaplah di sisi terang kehidupan.